Hai kalian, beriklan dulu ya. Tapi ini bukan endorsan, ini memang pure bisnis saya. So, kalau ada yang berminat dan kalian berada di Jabodetabek, silakan lihat di kolom deskripsinya. Dan hubungi saja nomor yang tertera di situ. Terima kasih. Tahukah kalian, buah alpukat ternyata punya beragam manfaat untuk kesehatan. Selain rasanya enak, kandungan nutrisi buah alpukat dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian Anda. Alpukat tidak hanya punya tekstur yang unik dan rasa yang enak, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang luar biasa. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, hingga mineral yang memperkaya kandungan gizi dari buah ini. Alpukat juga cocok untuk kalian yang sedang diet loh. Jika memerlukan alpukat dengan kualitas premium dengan harga mulai dari 30.000 per kilonya, silakan hubungi saya ya. Terima kasih. Hai kalian, para Capricorn dimanapun kalian berada. Hai sahabat-sahabat saya, udah lama ya nggak ketemu ya. Saya juga ada Capricorn di ascendant saya, so kita sohib. Oke, dan ini bacaan kalian untuk minggu ini timeless ya, yang kalian lihat ya. Mungkin ada pesan untuk kalian. Kalau nggak ada ya berarti nggak resonate buat kalian ya, karena ini general reading. Oke, tanpa berlama-lama karena tadi saya udah nyelipin iklan iklan untuk produk sendiri, bukan endorsan. Nggak ada yang endorse sih soalnya. Oke, itu curhat tuh ya. Oke, ada 3. Mejanya kecil, jadi ya udahlah seada-adanya, nggak apa-apa ya. Saya ada di Depok, oke. Dan thanks God udah bisa mulai lagi baca tarot dengan schedule yang lebih baik dibandingin yang kemarin-kemarin. Karena kalau kemarin-kemarin tuh pasti kalian bete ya, nyari kok Capricorn nggak ada gitu, banyakannya Virgo melulu gitu. Walaupun Virgo sohib juga, tapi kan kaliannya nggak ada gitu. Ya sudahlah, tapi mohon maaf aja memang kemarin seperti itu, tapi sekarang kan sudah bisa lagi ya. Oke, kita mulai aja bacaannya dengan yang pertama. Dari kartu kalian ada Queen of Autumn. Atau ini adalah energi kalian, energi tanah. Be practical with respect to how you proceed, the ability to saya nyalain dulu lampunya karena dimatiin sama kucing. Oke, be practical with respect to how you proceed. Oke. The ability to make anything more beautiful, meeting someone who can help your dream come true. Minggu ini, my dear Capricorn, kalian bisa mewujudkan mimpi kalian dengan bantuan dari seseorang yang memang mau membantu kalian dengan benar-benar gitu, dengan hati gitu ya. Dan yang saya lihat di sini orang tersebut karena memang sehati dengan kalian, pasti nggak jauh-jauh ininya ya, elemennya gitu, karena bisa sohib dengan kalian. So orang tersebut bisa aja berelemen tanah atau berelemen air. So itu yang terlihat di sini. So minggu ini apapun yang kalian kerjakan, dan jika kalian memerlukan bantuan dari seseorang, akan ada yang bantu kalian. Dan itu bisa aja orang tersebut mempunyai elemen tanah atau elemen air di chart kehidupannya. Oke, lanjut dengan yang selanjutnya. Ada Queen of Winter, dan ini adalah energi udara. 2 Queen ya. Kalau itu tadi Queen yang Pentacles, kalau ini Queen of Swords. Kita lihat ya. Let go of people or things that no longer serve you. Now is the time to focus on your career. Are married or divorced individually. Oke,
So yang ini bicara tentang kalau tadi ada yang mau bantu kalian, yang ini bicara tentang orang-orang yang mungkin toksik di dalam kehidupan kalian. Kalau ada yang kayak gitu, lepasin aja mereka itu, nggak usah dimasukin ke dalam kehidupan kalian lagi, dan nggak guna juga gitu. Nanti malah kalian berpikir, kok hidup saya gini banget gitu ya, karena masukan-masukan yang tidak positif dari orang tersebut. So let go of aja, tinggalin aja orang-orang yang seperti itu, dan nggak perlu kalian perhatikan, nggak perlu juga kalian masukin itu, temenin gitu. Jadi ya itu aja orang-orang yang memang sehati dan memang mau bantu kalian aja yang seharusnya kalian fokuskan di dalam kehidupan kalian. Dan minggu ini juga adalah minggu yang tepat untuk kalian fokus dengan karir kalian. So nggak usah mikirin yang lain-lain. Kehidupan personal mungkin tidak baik, tapi kehidupan profesional itu cukup kondusif. So silahkan kalian itu aja yang difokusin ya, my dear. Oke, lanjut dengan Nine of Winter, dan ini lagi-lagi energi udara ya. Ini bicara tentang penantian kalian akan sesuatu hal yang ingin kalian capai tapi tidak tercapai sehingga stres. Oke. So minggu ini kalau memang ada stres di dalam kehidupan kalian, ya udah, itu hanya bagian dari perjalanan hidup kalian ya. Saya bacain nih pesannya. Unfounded fear, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Kalian punya ketakutan atau kekhawatiran yang lebih besar dari problem kalian sebenarnya. Jadi kayak overthinking gitu ya. Dan memang ada kebiasaan dari Capricorn untuk melihat segala halnya secara negatif atau secara worst case skenario-nya gitu loh. Ini kalau begini terjadi, ini kalau jeleknya nih kayak gini. Nah jeleknya itu yang lebih kelihatan oleh si Capricorn dibandingin yang positifnya atau yang baiknya. Jangan protes ya, saya juga ada Capricornnya dan saya menyadari hal tersebut gitu. Pada saat ada sesuatu hal yang kita pikirin, kita selalu mikirin worst case skenario-nya. Tapi sebenarnya itu nggak jelek loh. Dengan memikirkan hal terburuk yang akan terjadi, kita justru siap-siap. Jadi siap-siap akan hal buruk yang akan terjadi. Jadi nggak usah terus kalian gimana ya, agak-agak khawatir berlebihan gitu. Tapi kalian cukup berpikir kalau yang terjadi adalah yang terburuk, dan apa yang harus kalian lakukan. Be tough, mau nggak mau, kuat, mau nggak mau. Karena nggak ada pilihan lain selain menghadapi hal tersebut. Hal apapun yang memang buat kalian sulit, tapi harus tetap kalian hadapi. Oke, Capricorn. Lanjut dengan The Wheel. Ini Wheel of Fortune ya. Ini adalah kartu tentang keberuntungan sih. Walaupun ada stres, masih ada keberuntungan loh di minggu ini. Kita bacain ya. Delays are over, so nggak ada lagi penundaan. Sudden or unexpected good luck, a new car or travel. Kalau ada sesuatu rezeki nomplok, mungkin kalian mau traveling atau memberi barang baru. Di sini sih dibilangnya new car, tapi ya mungkin aja kalian nggak beli beneran mobil baru, tapi sesuatu hal yang baru, atau memang mau jalan-jalan. Monggo silahkan, karena di minggu ini memang ada rezeki nomplok gitu ya. Tapi Wheel of Fortune atau The Wheel ini juga bicara tentang adanya keberuntungan, nggak hanya dalam hal materi, dalam hal lain juga. So teman kalian si Virgo juga punya The Wheel di kartunya hari ini. So mirip-mirip lah ya, karena energi kalian sama gitu. Kalau Taurus saya lupa, karena udah lama, udah minggu lalu saya bacainnya, jadi saya lupa apakah ada The Wheel juga. Tapi menurut saya untuk bacaan energi tanah, memang ada kegembiraan atau ada keberuntungan tersendiri yang datang gitu, baik dalam hal mingguan ya atau harian gitu ya. Intinya dalam minggu ini kalian para energi tanah atau elemen tanah itu nggak jelek-jelek amat hidupnya gitu. Ada opportunity, ada kesempatan-kesempatan yang bikin kalian happy ya.
Walaupun sebenarnya hidup kalian lagi stres. Ya, saya mengerti beberapa dari kalian lagi stres. Begitu juga sahabat-sahabat kalian atau teman-teman kalian di elemen yang sama, baik itu Taurus maupun Virgo. Tapi kita hadapin aja kenyataan itu dengan lapang dada ya. Ya, karena gimana pun ya gimana ya, namanya hidup ya harus dijalanin lah ya. Jadi tidak bisa menghindar dari itu. Oh iya, sebelum saya terusin, mohon maaf tadi ada iklan di depan lah ya. Saya udah ngomong belum sih? Lupa. Oke, tapi intinya ya itu iklan dari saya. Produk saya gitu. Kalau kalian mau berminat yang di Jabodetabek silahkan hubungin aja. Begitu juga dengan personal reading masih saya buka ya. Oke. Dengan harga promo masih. Jadi Februari sama Maret itu ada harga promo untuk personal reading. Oke, balik lagi ke kartunya. Iklan mulu nih Mbak Lucy. Oke, ada Eight of Summer. Kita kan temenan, boleh lah ya saling bantu. Oke, Eight of Summer bicara tentang the desire for a more meaningful life, realizing that it's time to move on, choosing to make major life changes. Oke, nah kan memang ada perjalanan atau sesuatu yang bikin stres ya pada saat ini ya, my dear Capricorn. Tapi itu adalah perjalanan yang meaningful, yang sangat-sangat berguna dan sangat-sangat mempunyai arti untuk masa depan kalian gitu. Dan ini adalah saat yang baik untuk kalian move on dari hal-hal yang memang udah nggak serve kalian better lagi gitu. Yang udah bukan buat kalian, move on aja menuju hal yang lebih baik di depan sana. Dan kalian harus membuat perubahan-perubahan di dalam kehidupan kalian. Baik itu professional life maupun personal life gitu ya, untuk kalian para Capricorn. Oke, so sedikit banyak ini pesan untuk saya juga karena saya ada Capricornnya juga di dalam chart hidup saya. So minggu ini adalah minggu yang baik untuk berubah dan meninggalkan apa saja yang toksik yang memang tidak membuat kalian jadi orang yang lebih baik, mungkin malah sebaliknya membuat kalian stres, membuat kalian nggak happy dalam menghadapi kehidupan. Itu tinggal aja gitu ya. Lanjut dengan kartu terakhir adalah Strength, kekuatan. Oke, the Strength bicara tentang apa? Ini kartunya Leo ya. The grace and inner strength needed to overcome challenge, the power of kindness and forgiveness. Time to embrace how wonderful you are. Oke, memang diperlukan keberanian untuk maju, untuk move on dan meninggalkan hal-hal yang udah ada di dalam kehidupan kalian selama ini dan mungkin sangat sulit bagi kalian untuk meninggalkannya. Kenapa? Ya iyalah udah terbiasa dengan hal itu, sudah nyaman di situ, ada zona nyaman di situ dan tiba-tiba kalian harus keluar. Oh, saya jadi mau nangis ya. Karena kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kalian, kita senasib. Oke? Ada masa di mana kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Dan kita udah ada di situ tuh lama, berlarut-larut bahkan. Padahal kita tahu kita berkubang di satu situasi yang toksik. Tapi karena udah terbiasa, jadi nyaman dan susah meninggalkan. I feel you ya, saya bisa merasakan bahwa memang sebagian dari kalian merasakan hal tersebut dan mengalami hal tersebut. Ya udah, pergilah dari zona nyaman itu, keluarlah dari zona nyaman itu dan diperlukan memang keberanian, the strength untuk kembali menjadi diri kalian sendiri. Untuk kembali mencapai kebahagiaan kalian sendiri tanpa campur tangan siapapun. Karena bahagia itu adalah pilihan. Pilihan kalian untuk jadi bahagia atau sebaliknya. Pilihan hidup. Dan itu tidak bisa tergantung dengan apapun dan siapapun. Dan the power of kindness, the power kekuatan dari kebaikan dan juga forgiveness atau pemaafan gitu ya, memaafkan situasi atau orang yang memang toksik, situasi yang toksik atau orang yang toksik, dan juga memaafkan diri kalian sendiri karena membiarkan diri kalian kemarin-kemarin itu jatuh ke dalam masalah atau keadaan yang memang toksik gitu ya.
kadang-kadang kan kita tahu ya, kadang-kadang kita nyalahin diri kita sendiri pada saat kita berada di situasi yang seperti itu. Kayak udah tahu ini toksik, kok kita berkubahnya sekian lama sih, kan jadi move onnya susah. Coba keluarnya dari kemarin-kemarin gitu, nggak ditunda-tunda sampai akhirnya berlarut-larut dan menjadi zona nyaman. Dan kalau udah zona nyaman susah keluar dari situ gitu ya. Sudah, maafkan saja diri kalian, maafkan juga orang yang toksik atau keadaan yang toksik, sehingga itu nggak membebani langkah kalian selanjutnya. I can feel you, really I can feel you. Oke, mungkin karena memang saya punya ada Capricorn di chart hidup saya, jadi saya bisa merasakan itu. Tapi asal kalian tahu, sahabat-sahabat kalian yang sama elemennya seperti Virgo dan Taurus juga berada di posisi yang sama. Oke, lanjut dengan kartu dari ini apa namanya ini? Aduh, jadi nggak konsen. Ini adalah Rider White Tarot ya. Kayaknya saya nggak bisa lama-lama loh untuk bacain kali ini. Saya nggak tahu lah. Coba kita lihat aja. Okay. I need 3 more. 1, 2. Okay, 1 more please. Thank you. Okay, kartu pertama kalian di Rider White Tarot adalah Ten of Pentacles. Untuk kalian yang sedang bermasalah dengan orang-orang di sekitar kalian, ada yang mungkin haters kalian, membuli atau ngomongin kalian, udahlah, nggak usah kalian pikirin itu, dan itu memang toksik banget lah ya. So keluar dari orang-orang yang seperti itu atau lingkungan yang seperti itu, karena kalian punya banyak hal yang harusnya bisa kalian lebih fokuskan dan lebih kalian hargai, dan juga lebih kalian bisa lebih bersyukur dengan keadaan-keadaan yang baik itu, dibandingin kalian masih berkubang di masalah yang sama atau orang-orang yang sama, orang-orang yang toksik, dan tidak membuat kalian jadi orang yang lebih baik, tidak bikin kalian happy, tidak bikin kalian nyaman gitu ya. Mungkin ada tadinya kenyamanan, tapi itu semu karena pada akhirnya kalian tahu bahwa itu sebenarnya toksik ya. Terus kalau kalian mendengar hal-hal buruk tentang kalian, ya udah biarin aja. Tapi kalau kalian mendengar hal-hal buruk tentang orang lain, yang nggak usah diteruskan gitu. Forgive aja, maafkan aja. Memaafkan orang lain itu juga sumber healing untuk kalian. Bisa jadi alat penyembuh untuk kalian sendiri. Ya, ini dalam posisi yang positif. So saya yakin kalian bisa menghadapinya di minggu ini. Di bawahnya ada Eight of Pentacles. Ya, kalian harus bisa berdiri sendiri, bekerja sendiri, mengerjakan ini sendiri, mengatasi ini sendiri. Karena memang kalian punya the strength, kalian punya kekuatan. Dan ini bicara tentang apa yang kalian lakukan tidak tergantung oleh orang lain, tapi kalian lakukan sendiri. Ini adalah hidup kalian, so kalian yang bertanggung jawab atas ini. Kemudian ada Six of Cups. Ini bicara tentang banyak kok, masih banyak yang memberi kalian support, memberi kalian cinta, dan memberi kalian kebaikan. Jadi nggak usah terlalu khawatir tentang hal ini. Kalian tidak sendiri, kalian masih punya orang yang datang dan support kalian dan kasih cinta untuk kalian, dan itu jauh lebih baik dari yang kemarin, dari yang tidak suportif, dari yang toksik yang pernah berada di dalam kehidupan kalian. Di bawahnya ada The High Priestess yang terbalik. So hal itu bisa kalian atasi dengan cara kembali kepada Tuhan kalian. Apapun agama dan kepercayaan kalian, ini yang harus kalian fokuskan. Spiritualitas kalian harus didahulukan, diperkuat, dan jangan bolong-bolong ya doanya atau sholatnya atau apapun juga, tergantung lah ya apa agama dan kepercayaan kalian. Hubungan kalian dengan Sang Pencipta yang harus diperhatikan karena ini posisinya terbalik. So please do
whatever you have to do untuk memperbaiki hubungan kalian dengan Sang Pencipta. Dan itu sangat penting, sangat-sangat penting. Karena apa? Itu adalah sumber kedamaian hidup kalian gitu. Terus Ten of Wands, burden atau beban yang kalian bawa ya udah diletakin, kalian masih bawa beban itu, coba ditaruh ya. Saya pernah baca ada tulisan yang bilang Tuhan saya lebih besar dari beban saya dan masalah saya gitu. Nah, kalau kalian bawa ini terus, gimana caranya kalian mau keluar dari zona itu? Kalian akan tetap ada di situ, beban itu kalian bawa terus, jadi nggak nyaman bahkan hidup kalian. So, letakkan aja, taruh aja, pasrahkan aja, dan kalian nggak usah khawatir tentang masa depan, karena ada masa depan yang baik untuk kalian di depan sana. Hanya kalian butuh taruh ini beban yang selalu kalian bawa. Ada The Hangman yang terbalik, situasi yang stagnan atau terhenti atau delay ya, penundaan itu nggak akan ada lagi. Tadi kan bilang begitu ya, ini konfirmasi bahwa situasi ini hanya sementara, ini akan berlalu. Semua itu tidak ada yang menetap ya. Yang pasti di kehidupan itu hanya kematian, pasti suatu hari meninggal. Tapi kalau yang lain tuh nggak pernah pasti, dan itu bergerak dinamis, berganti-ganti, baik buruk, senang susah dan lain sebagainya, itu berganti-ganti. Jadi tidak ada yang menetap, tidak ada yang abadi, dan tidak ada yang terus-menerus kayak gitu. Terus-menerus sedih, terus-menerus senang, nggak ada. Itu semua berganti-ganti. So sadari itu aja supaya hidup juga jadi lebih baik. Oke? Jangan khawatir, ada Ten of Cups, ada kebahagiaan untuk kalian para Capricorn yang mau mendapatkan hubungan yang solid di personal life kalian. Juga bisa di minggu ini ada kabar yang baik karena ada janji yang memang luar biasa untuk kalian, dan itu berhubungan dengan cinta. Bisa sih cinta keluarga juga, atau sahabat-sahabat yang mendukung kalian, tapi bisa juga dengan orang yang di-link dengan kalian. So silahkan hubungkan saja, karena ini general reading, silahkan hubungkan saja dengan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kalian. Di bawahnya ada King of Pentacles sih. ini energi kalian banget. So ini kartunya Taurus ya. So memang ada keberuntungan, ada kabar baik, dan itu berhubungan dengan cinta juga, berhubungan dengan karir, bisnis, dan keuangan juga. So di minggu ini just be happy ya, walaupun stresnya itu sebenarnya terimbas dari yang lalu-lalu, tapi just be happy aja minggu ini. Oke? Beberapa kartu dari Oracle Card akan saya buka dari Angels, Archangel Message aja. Satu, kemudian Angel Message. Oh iya, mau dikasih pertanyaan ya atau tidak? Enggak. Oke, saya buka Angelsnya dulu lah ya, dibacanya nanti. Sebentar. Mau ya? Ya atau tidak? Oke, silakan mengajukan pertanyaan, saya akan jawab ya atau tidak. Saya pakai Good Tarot ya. Oke. Oh, ya dia jatuh, ya sudah lah ya, saya ambil yang jatuh ya. Biasanya saya pilih, tapi kali ini dia jatuh, jadi jawabannya adalah iya. Oke, bisa dilaksanakan ya, apapun itu ya, jawabannya yes. Oke, yes. Kemudian dari Archangel Sensitivity, oh lagi sensitif ya. Ya sih, namanya lagi stres ya, lagi sensitif. Archangel Haniel, you are extra sensitive to energize and emotion right now. Kalian memang lagi ekstra sensitif dan emosi ya pada saat ini. Honor yourself and your feeling. Ya udah, ya gimana ya? Ya udah, dijalanin aja gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Oke. Dari Vanessa, to make your decision, ask yourself, which way bring me to closer to divine purpose, which way takes me away from it. Oke, kalau kalian harus memutuskan sesuatu, itu kalian harus pertanyakan dulu pada diri kalian, itu benar-benar sesuai takdir kalian atau enggak gitu. Jangan-jangan maunya kalian dan kalian enggak lihat tanda-tanda yang sebenarnya bilang itu bukan buat kalian. Oke.
Lanjut dengan divine precision. Sih, ini memang bicara tentang hubungan secara spiritual kepada Sang Pencipta. Itu yang harus kalian fokuskan di minggu ini. Ya, kemudian self healing, apa yang perlu di healing dari kalian, kita lihat. Patient, sabar my dear, sabar, itu yang perlu di healing dari kalian. Dan dari ini apa namanya ini, Fairy Oracle card, pesannya apa? Purity. Okay, always trust in the purity of your heart. Selalulah percaya dengan ketulusan hati kalian. Look inside your heart and within it you will find the answer to your question. Lihat ke dalam hati kalian yang paling dalam, yang paling murni gitu. Purity itu murni ya. Yang paling murni, yang nggak ada sakit hatinya atau akar pahitnya di situ. Itu yang perlu kalian lihat. Dengan begitu kalian akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan kalian. Oke, yang terakhir monologi oracle card, saya buka ya. Oke. Step out your comfort zone ya. Elah, beneran sih ya, disuruh keluar dari comfort zone di sini ya. Ya, tadi ada kan di situ ya yang bilang pokoknya kalau memang harus keluar dari comfort zone ya udah keluar aja gitu ya. Jangan masih pegangin apa yang sebenarnya kalian tahu itu bukan buat kalian gitu. Kalian masih berkutat di sini. So keluar aja dari hal-hal yang memang tidak serve kalian lagi gitu ya. Oke, so saya bilang tadi nggak bisa panjang-panjang ya my dear Capricorn. Sekian aja bacaannya. Terima kasih anyway untuk atensinya di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan kita ketemu lagi di bacaan-bacaan berikutnya, weekly reading. Mungkin yang berikutnya adalah love reading untuk kalian. Dan tetaplah berbahagia, tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan. Salam Light Angel and Love. Bye-bye.